Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat SDN 1 Jaya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya telah menghadiri acara diseminasi pemahaman dan pengalaman modul 1.1 dan 1.4. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini, pada kesempatan ini, kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan apapun. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator dan calon guru penggerak akan menyampaikan tentang materi modul 1 dan 1.4. Sebelum kita mulai acara hari ini, izinkan kami menyampaikan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga pemateri, dan keempat tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk menyingkat waktu dan kesempatan, mari kita buka acara diseminasi pemahaman dan pengalaman modul 1.1 dan 1.4 dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Jaya. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SDN 1 Jaya, yang saya banggakan khususnya pada CGP Bapak Dwi Herianto. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah yang Maha Kudus, bahwa kita sudah diberi kesempatan dan kesehatan untuk bisa berkumpul dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada umatnya. Semoga kita diberi syafaat di yaumil jannah insyaallah. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, program Guru Penggerak merupakan salah satu inisiatif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Program ini dirancang untuk melahirkan guru-guru yang mampu menjadi agen perubahan, yang tidak hanya memiliki kompetensi pedagogik yang tinggi, tetapi juga mampu menginspirasi dan memotivasi para peserta didik. Pada kesempatan ini kita akan mendalami berbagai materi dan strategi yang telah dirancang untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas. Saya sangat berharap melalui diseminasi ini kita semua dapat menambah wawasan, berbagi pengalaman, serta mengembangkan keterampilan yang lebih baik dalam mendidik dan membimbing siswa-siswi kita. Bapak dan Ibu guru sekalian, saya yakin dengan semangat kebersamaan dan kemauan yang kuat, kita semua bisa menjadi guru penggerak yang berdedikasi, yang mampu membawa perubahan positif bagi dunia pendidikan di Indonesia. Mari kita jadikan kesempatan ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen kita dalam mengemban tugas mulia sebagai pendidik. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga
kegiatan diseminasi ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Selamat mengikuti, semoga sukses dan membawa banyak manfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Mudah-mudahan saya bisa menjadi agen perubahan untuk mengubah pendidikan lebih baik. Untuk selanjutnya adalah pemateri. Saya sebagai pemateri. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman selama saya melaksanakan pendidikan kurang lebih 2 bulan, yang modul 1 sampai 1.4. Yang pertama, modul 1.1 adalah tentang refleksi filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, 1.2 adalah nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, 1.3 adalah visi guru penggerak. Dan yang terakhir, budaya positif. Nah, perkenalkan, saya mendapatkan hasil dengan Ibu Umi Madianti, MSI adalah fasilitator saya dalam guru program guru gerak, dan PP saya adalah Pak Nos Sugianto SPD MMBD. Ini adalah fasil dan PP saya. Nah, filosofi hidup menurut Albert Einstein adalah ilmuwan atau penemu yang jenius. Itu adalah ada 2 cara hidup, pola pikir hidup. Yang pertama, Anda bisa hidup seolah-olah tidak ada keajaiban. Yang kedua, Anda bisa hidup seolah-olah segala sesuatu adalah keajaiban. Ini adalah prinsip filosofi hidup. Bebas sebagai ibu mau memilih mana. Dan yang pertama adalah refleksi filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, proses yang bertujuan membentuk manusia yang merdeka, jasmani maupun rohani. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan semboyan 3. Yang pertama, Ingarso Suntulodo. Yang kedua, Imadial Nakun Karsa. Yang ketiga, Kukuri Handayani. Yang artinya Ingarsa Santulodo. Artinya di depan memberikan contoh kepada anak didiknya, kepada guru-gurunya juga bisa. Terus yang kedua, Imadial Nakun Karsa. Yang artinya adalah di tengah memberikan semangat kepada peserta didik. Yang terakhir, Kukuri Handayani, yang artinya di belakang memberikan dorongan. Nah, prinsip ini menekankan peran pendidik sebagai sosok yang tidak mengajar, tetapi sebagai teladan, motivator, dan pendukung bagi murid-muridnya. Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan sebuah jagung, sebuah petani menanam jagung. Jadi jagung itu tidak bisa dirubah menjadi sebuah beras yang bagus, tidak bisa merubah jagung itu menjadi sebuah anggur. Tetapi petani itu yang diibaratkan sebagai pendidik hanya merawat dan menuntun agar jagung tersebut atau anak tersebut bisa tumbuh lebih baik. Jadi sekarang kita tidak bisa menghendaki keinginan guru seperti apa untuk anaknya, tetapi kita hanya bisa menuntun atau merawat agar jagung itu tumbuh lebih baik. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan,
kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidup kekuatan Tuhan yang anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Dalam menuntut laku dan pertumbuhan anak, Raja Dewantara mengibaratkan sebagai seorang petani atau pekebun, dan peserta didik adalah benih jagung. Didik bukan tabur rasa kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi pada tujuan ini, menurut Raja Dewantara, anak itu memiliki kodrat, ada dua kodrat, dua ibu, kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap anak pasti memiliki dua kodrat itu. Jadi sebagai pendidik, kita harus mampu mencari kodrat alam anak itu apa dan kodrat zaman itu apa, agar mereka bisa tumbuh dengan baik. Jadi persepsi yang dulu itu mungkin kurang tepat. Dulu kita beranggapan bahwa anak-anak itu bisa dirubah, bisa kita ingin maunya untuk jadi apa, bisa. Tetapi itu menurut Raja Dewantara itu bukan seperti itu. Kita mencari bakat anak dan terus kita kembangkan agar anak itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman, agar bisa tumbuh menjadi anak-anak yang lebih baik. Karena setiap anak itu memiliki keanekaragaman. Kita tidak bisa menyamaratakan. Jadi kita harus bisa menyeleksi atau kita melihat kodrat alam pada anak dan kodrat pada zaman pada anak. Selanjutnya, nilai dan peran guru penggerak. Jadi ada nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak, yang pertama berpihak pada murid, yang kedua mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Ini adalah nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Dan peran yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua mewujudkan kepemimpinan murid, yang ketiga mendorong kolaborasi, yang keempat menjadi coaching bagi guru lain, yang kelima menggerakkan komunitas praktis. Ini adalah peran dan nilai guru penggerak. Yang pertama, nilai guru penggerak berpihak pada murid, menempatkan kebutuhan, kepentingan, dan potensi murid sebagai prioritas utama dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran guru penggerak itu ada menghambakan anak. Ada kata menghambakan anak. Menghambakan anak ini kita harus bisa menjadi fasilitator yang baik kepada anak. Apa yang anak mau dalam pembelajaran kita harus bisa menyesuaikan. Jadi untuk kedepannya diharapkan jangan berapa guru itu menyamaratakan. Setiap anak itu mempunyai kemampuan yang sama, bukan. Tapi kita harus menyadari bahwa kita setiap peserta didik memiliki keunikannya masing-masing, sehingga kita sebagai guru harus mampu membuat pembelajaran yang berpihak pada murid. Agar apa? Agar peserta didik bisa lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Jadi jangan mungkin si anak A dan anak B memiliki pola pembelajaran yang berbeda. Mungkin anak A bisa dengan musik belajarnya, yang B dengan cara lebih tenang. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan semua proses pembelajaran kepada anak. Yang kedua, mandiri, kemampuan untuk berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan secara bebas dan bertanggung jawab tanpa tergantung pada orang lain. Jadi nilai guru harus mandiri, harus mampu bertindak dan bisa mengambil keputusan secara spontan, tetapi harus melihat kepertimbangan akan diambil dari suatu tersebut. Reflektif adalah kemampuan melakukan refleksi kritis terhadap proses dan hasil pembelajaran serta menggunakan refleksi tersebut untuk memperbaiki berkelanjutannya. Jadi dalam reflektif ini, setiap kali kita melaksanakan pembelajaran,
kita harus tahu kekurangan dan kelebihan dalam setiap kita melakukan pembelajaran. Itulah reflektif atau refleksi diri. Apa yang kita pelajari dari beberapa anak, kita harus tahu apa kekurangan dan kelemahannya. Kalau kita tahu kekurangan dan kelemahannya, pasti untuk kedepannya akan lebih baik. Yang kolaboratif selanjutnya, kemampuan untuk bekerja sama dengan rekan sejawat, murid, orang tua, masyarakat untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Jadi pada kesempatan ini kolaboratif. Jadi guru penggerak itu tidak bisa maju sendiri, tidak bisa berperan sendiri. Harus ada pihak-pihak lain seperti teman sejawat, orang tua dan masyarakat agar terjadinya sinergi antara sebelah pihak. Selanjutnya inovatif, kemampuan untuk menciptakan dan menerapkan ide-ide baru yang meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi setiap guru jangan hanya ceramah saja, tetapi harus menggunakan media atau alat peraga agar anak-anak ini tidak jenuh dalam pembelajaran. Nah, peran selanjutnya, peran guru penggerak yang harus menjadi pemimpin pembelajaran. Guru penggerak bertindak sebagai pemimpin dalam proses pembelajaran, bertanggung jawab, merancang, mengimplementasikan, mengevaluasi proses pembelajaran yang efektif. Jadi di sini menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi guru itu harus bisa membuat suatu program atau rencana pembelajaran yang berpihak pada murid. Memang kalau dilihat secara signifikan tugas guru itu berat kalau menurut peran guru penggerak. Tetapi dengan adanya kemauan, adanya pemahaman tentang setiap partisi anak, pasti anak-anak itu akan bisa tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Menggerakkan komunitas praktis, guru penggerak memimpin dan mengembangkan komunitas praktis di kalangan guru yang saling berbagi pengetahuan, pengalaman dan praktek. Nah, ini bisa di sekolah, di gugus. Jadi praktek baik atau webinar kecil untuk menyampaikan pengalaman atau ilmu yang kemarin sudah pernah kita laksanakan tentang PMM. Yang ini harus menggerakkan kelas praktis. PMM juga termasuk dalam komunitas praktis. Menjadi coaching bagi guru lain. Guru penggerak bertindak sebagai pelatih atau mentor bagi guru lain, memberikan bimbingan, dukungan, dan umpan balik konstruktif. Jadi diharapkan guru penggerak itu mampu menjadi coaching, menjadi teman atau tutor untuk guru-guru lain. Yang selanjutnya, menjalani kolaborasi antar guru. Ini tentang kerjasama antar sama guru yang secara dinamis dan efektif. Mewujudkan kepemimpinan murid, guru penggerak membantu murid untuk mengembangkan keterampilan pemimpin, mendorong mereka untuk mengambil peran dan proses belajar mengajar dalam komunitas sekolah. Nah, selanjutnya 1.3 adalah visi guru penggerak. Dalam modul 1.3 itu ada visi guru penggerak yang harus dicetuskan untuk mewujudkan visi sekolah, visi guru, visi siswa. Nah, dalam visi guru penggerak adalah representasi visual tentang bagaimana murid kita di masa depan, yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila sebagai landasan segala perubahan dan pendidikan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif menggunakan tahapan Bagja. Bagja ini dalam bahasa Sunda itu bahagia. Saya baru tahu Bagja itu siapa. Ternyata Bagja itu adalah kata bahasa Sunda.
artinya bahagia. Nah, jadi visi itu harus merumuskan tentang kebahagiaan. Nah, tabung bekerja itu siapa? Bekerja itu adalah singkatan. Ya, B-nya itu adalah buat pertanyaan. Jadi kita buat pertanyaan kepada sekolah, kepada siswa, apa yang akan kita buat visinya. Habis kita ambil pertanyaan, pasti kita ambil pelajaran. Banyak pertanyaan yang masuk, kita ambil pelajaran. Hanya ambil pelajaran. B-nya gali mimpi. Kira-kira mimpi apa yang kita mau wujudkan kepada peserta didik setelah kita buat pertanyaan, ambil pelajaran, dan gali mimpi. Setelah kita menggali mimpi, kita jabarkan rencana-rencana yang bisa mewujudkan atas pertanyaan-pertanyaan anak. Selanjutnya akun eksekusi. Jadi kita akun eksekusi setelah mendapatkan pertanyaan, ambil pelajaran, dan gali mimpi dan jabarkan rencana. Kita ambil akun eksekusi. Habis itu barulah muncul sebuah visi sekolah, visi siswa, dan prakarsa perubahan yang dimiliki oleh calon guru penggerak. Yang terakhir, mobil terakhir 1.4 budaya positif. Ada yang tahu begitu budaya apa ya? Budaya apa? Yang tahu budaya Pak Bilik? Budaya mungkin seperti kebiasaan, ya kebiasaan, budaya kebiasaan. Positif itu pasti hal-hal yang baik. Jadi budaya positif itu kebiasaan yang baik yang terjadi, diharapkan terjadi di sekolah. Nah, kita rileks sebentar. Coba kita pejamkan mata dulu. Hilangkan semua beban, hilangkan semua pikiran, ya. Terus ya jangan mikir utang, jangan mikir masak apa. Ya, bebaskan dulu sebentar, rileks sebentar. Ini yang pernah saya dapat dalam ilmu penggerak. Ternyata setelah melakukan refleksi itu, stop gitu ya, pola pikir kita berubah jadi lebih tenang. Coba kita lakukan untuk menjawab seperti ini. Coba saya mau bertanya, apakah makna budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Coba sebelum kita mulai tentang budaya positif, kira-kira di sekolah kita sudah nggak menerapkan tentang budaya positif? Coba kita pejamkan dulu matanya sebentar. Tarik nafas dan keluarkan. Kita coba bersama-sama. Pejamkan mata. Tarik nafas. 2. Tarik nafas. 2. Cukup. Coba ada yang bisa menjawab makna budaya positif? Budaya salam. Budaya salam. Ya, bisa Ibu. Budaya salam. Salam. Apa lagi? Kira-kira iya, budaya salam boleh. Itu budaya positif, hal-hal yang baik. Sopan, santun gitu ya. Antri, setiap mau masuk kelas harus antri dulu. Oh, jujur, betul ini, jujur. Oke. Menaati peraturan ya. Banyak sekali, ada sopan, santun, salam sapa, antri, ya, toleransi, terus menaati aturan, ya. Terima kasih, betul. Dalam contoh penerapannya, boleh katakan 2 bulan kelima. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab yang bermuara pada apa? Nah, 1 5S, ada 5S sering ditempel itu
Ayo, salam, sapa, santun, senyum. Satu lagi? Sopan. Iya, itu budaya positif 5S. Senyum, salam, sopan. Ya, itu budaya positif yang baik. Yang kedua, jika ada yang berbicara, kita mendengarkan. Jadi jangan ada yang berbicara kita memotong. Itu tidak baik dalam lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kita sudah sering melakukannya setiap pagi dan pulang sekolah. Yang keempat, selesai tepat waktu. Yang kelima, bertanya dengan sopan. Ini yang kita tidak sadari, ternyata kita sudah menerapkan di sekolah kita. Ternyata kita sudah mulai menggunakan budaya positif. Nah, ada lagi pertanyaan terakhir. Jadi jangan takut salah, Bapak Ibu. Kita berdiskusi saja. Masalah jangan kelihatan nggak tahu. Nanti kita akan mencari tahu. Makanya dengan adanya diskriminasi ini kita bisa yang tadinya nggak tahu menjadi tahu. Kira-kira Bapak dan Ibu guru di sini setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? 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 Oke, kita nanti bahas nanti ya Ibu. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Memberi penghargaan dan meningkatkan motivasi bagi anak. Setuju? Contoh, anak nanti rank 1 kasih dia, ya. Setuju? Nah, kita nanti jawabnya setelah kita selesai dengan pemahaman saya. Nanti mungkin pola pemikiran Bapak Ibu bisa berubah. Nah, itu jawabannya nanti kita kelas, ya. Betul atau kurang betul? Estimasi materi diskriminasi volume 4. Yang pertama ada 7 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Jadi kita mungkin belajaran kita selama ini betul atau salah atau kurang tepat. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Ketujuh, segitiga restitusi. Saya harap dengan sangat ini materi ini banyak sekali manfaatnya bagi Ibu. Jadi tolong nanti diperhatikan. Jadi ini manfaatnya sangat luar biasa. Nanti tolong diperhatikan lebih baik. Soalnya ini materi yang bagus. Karena setiap hari kita pasti akan menggunakan tentang materi budaya positif tersebut. Nah, perubahan mindset berarti untuk membangun budaya positif pada anak. Sekolah perlu pendidikan yang positif, aman, nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan mandiri dan bertanggung jawab. Jadi sekolah itu harus memfasilitasi kegiatan belajar agar apa? Agar anak lebih bisa berpikir positif, aman, dan nyaman, ya. Yang selanjutnya, lazimnya disiplin berkaitan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Coba buka. Nah, ada lagi pertanyaan. Kepalkan, kalau Bapak Ibu kepalkan salah satu tangan Bapak Ibu. Bayangkan bahwa Bapak atau Ibu sedang menyimpan sesuatu yang sangat berat dalam tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Bapak Ibu, karena
begitu penting untuk hidup kamu. Nah, bayangkan ada seorang yang mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan belakang ibu, membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menawari sesuatu yang mungkin sangat berharga, menggigit, bahkan menawarkan uang agar bersedia membuka kepala tangan belakang ibu. Yang pertama, apakah bapak ibu akan membuka kepala tangan bapak ibu? Membuat tidak bapak ibu? Tidak. Alasannya karena sangat berharga, tidak boleh melepaskan sesuatu yang sangat berharga. Ya. Yang selanjutnya, apakah bapak ibu akan menutup kepala tangan Anda? Apa alasan Anda menutup kepala Anda? Sama yang mulia, karena sangat berharga. Sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa yang kontrol? Diri sendiri. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa mengajarkan kepada anak harus berbuat sesuatu yang kita inginkan, tetapi anak yang harus bisa mengontrol agar sikapnya atau budaya maksudnya bisa berubah. Bagaimana caranya? Nanti Bapak Ibu, bagaimana cara agar peserta itu lebih menghargai guru, lebih menghargai diri sendiri, lebih menghargai orang lain. Mudah-mudahan biasa kita terapkan budaya muslim agar anak-anak itu berakhlak yang baik. Nah, Dr. William Gasser dalam kontrol teori merumuskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi ini disputasi pemahaman yang keliru. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid ternyata itu salah. Yang kedua, ilusi bahwa semua pengelola materi tidak bermanfaat. Ilusi bahwa dan bahwa orang percaya salah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apa makna disiplin? Ada yang tahu Bapak Ibu makna disiplin? Disiplin itu apa? Disiplin? Mungkin kita tahu disiplin. Gimana? Oh iya, menaati peraturan. Terus gak ada tempat waktu jam 7 berangkat jam 7 kurang gitu, jangan berangkat jam 7 berangkat jam setengah lah apa tepat waktu mengajar udah mengajar di tepat waktu. Itu makna disiplin secara cinta. Ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang sering dibaca disiplina, yang artinya belajar. Disiplin artinya belajar menaati aturan, belajar menaati perintah yang baik. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Menurut Sastrotos dan Plato, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang diharapkan. Namun dalam budaya kita, kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan itu adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi disiplin ini yang kita bahas ternyata kurang baik menurut dan juga berguna, karena kita harus memiliki kepatuhan dan ketidaknyamanan. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dan mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai.
dengan bertanggung jawab tanpa perintah dari orang lain. Nilai-nilai hati adalah nilai kebajikan atau universal. Jadi nilai-nilai yang dianggap baik. Contohnya tidak dalam satu lokal tapi universal. Contohnya kita menyapa orang yang lebih tua itu nilai kebajikan. Maka semua itu meyakini bahwa itu adalah kebajikan universal. Menyeluruh dunia pun mengetahuinya. Seperti pembantaian manusia di Palestina itu termasuk dalam kebajikan universal. Menyatakan bahwa semua kebajikan manusia bahwa itu adalah hal yang tidak baik karena pembunuhan massal atau genosida. Yang sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dengan menentukan nilai istiqomah maka dapat melahirkan sifat nilai kebajikan universal. Jadi tidak harus semua meyakini bahwa itu baik. Profil pelajar Pancasila. Dengan adanya profil pelajar Pancasila, yang pertama sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap perilaku memiliki tujuan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini dengan adanya nilai ini diharapkan mampu menjadi siswa atau profil pelajar baca Pancasila. Motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada tiga bagi ibu. Yang pertama motivasi, hukuman, konsekuensi, restitusi, hukuman kebaikan. Kita akan membahas tentang tiga perilaku. Hukuman, apa hukuman itu baik yang tadi? Apakah konsekuensi lebih baik atau restitusi yang lebih baik? Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi manusia atau strategik itu ada dua. Yang pertama motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau ekstrinsik ini berasal dari uang, contohnya tadi mengasihkan imbalan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan untuk menghindari tindakannya hukuman. Tadi udah ya hukuman. Berarti itu berasal dari motivasi ekstrinsik. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Contoh, bagaimana kalau saya tidak melakukan PR? Pasti mendapatkan hukuman. Bagaimana saya kalau telat sekolah berangkat? Pasti saya lulus kelilinglah lapangan. Bagaimana saya kalau tidak lulus KKM? Pasti saya akan membersihkan kamar mandi. Terus selanjutnya apa saja yang akan saya dapatkan sudah melakukannya. Nah, kalau saya mendapatkan juara satu, pasti saya dapat piala, pasti saya dapat hadiah dari ibunya. Nah, ternyata dalam komunikasi ini tidak baik bagi ibu. Nanti akan membuat anak itu ketergantungan. Jadi yang lebih baik adalah motivasi intrinsik. Motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri untuk menggali diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa jika saya dalam hidup. Ternyata motivasi itu yang lebih adalah motivasi intrinsik karena berasal dari diri sendiri tanpa imbalan dan tanpa adanya takut adanya hukuman. Hukuman juga ibu. Tadi kita sudah ada pertanyaan tematik. Coba kita tanya, Bapak Ibu tadi setuju atau tidak setuju, kita bahas di sini. Hukuman dihukum oleh pengadilan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan
agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memiliki untuk melakukannya. Nah, hukum dihukum oleh penghakiman. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan hukuman, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, didukung oleh penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi dengan adanya penghargaan, ternyata kita akan menimbulkan banyak pengaruh bagi hidup. Jadi diharapkan untuk tidak ada penghargaan atau hukuman oleh penghargaan, karena akan membuat anak itu motivasinya bukan intrinsik tapi ekstrinsik. Jadi itu tidak baik. Nah, kami dulu coba perhatikan ini. Tadi pagi aku terlambat 20 menit, maka aku harus tunggu 20 menit lagi untuk pulang. Maaf ya, kalian hari ini kita cuma dulu. Sudah dilihat? Sudah dilihat Bapak Ibu? Mana yang merupakan konsekuensi? Siapa yang hukuman dan siapa yang restitusi? Coba kita samakan lagi dari suara. Kamu tidak boleh main di luar ya, karena kamu jalan-jalan sembarangan di tempat. Tadi pagi aku terlambat 20 menit, maka aku harus tunggu 20 menit lagi untuk pulang. Maaf ya, ini aku ganti kita cuma dulu. Nah, kira-kira mana Ibu yang hukuman yang mana, A atau B atau C, atau konsekuensi yang mana, restitusi yang mana? Ada yang bisa jawab Ibu? Kalau hukuman yang mana? Tidak boleh main di luar ya, karena kamu jalan-jalan sembarangan di tempat. Tadi pagi aku terlambat 20 menit, maka aku harus tunggu 20 menit lagi untuk pulang. Maaf ya, ini aku ganti kita cuma dulu. Nah, dari kasus ini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Coba Bapak Ibu, mana yang hukuman? Yang A, B, C? Ya betul, yang A. Hukuman itu biasanya tidak mendidik. Contohnya, kita salah apa, tapi mendapatkan apa? Kita telat, kita suruh lari, tidak ada hubungannya dengan kesalahan kita. Itu hukuman. Kita ini KKM, kita ulangan, nilainya jelek, dihukum bersih-bersih. Itu hukuman. Tidak mendidik, akan mengakibatkan anak akan menjadi tidak percaya diri, kehilangan kepercayaan kepada gurunya. Yang kedua, apakah konsekuensi atau restitusi? Ya, konsekuensi. Karena apa? Karena anak tersebut datang terlambat 20 menit. Jadi konsekuensinya harus menunggu pulang 20 menit. Itu konsekuensi. Jadi tahu kesalahannya dan bisa sadar. Tetapi yang lebih bagus adalah yang C. Kenapa restitusi? Karena dia tahu kesalahannya dan dia tahu cara memperbaikinya. Ya, itu adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Terima kasih, Bapak Ibu sudah paham tentang tersebut. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi yang pertama, sesuatu yang kita harus terjadi. Kita menghukum anak pasti akan merasa kesal kita anaknya. Mental akan terkena begitu. Kalau
20 menit, berarti pasti kita akan mendapatkan konsekuensinya terhadap membuat anak sakit fisik maupun hati perlu jalan waktu yang lama. Ya, kita lari, suruh lari, terus itu buru-buru saya mengajar, saya suruh bersih saya gitu kan ya, itu konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi tidak nyaman untuk pendek. Karena tenang, anak akan membenci kedisiplinan, membenci kenapa sih saya berhukum, kenapa sih ada disiplin seperti itu. Itu kan tahu. Kalau konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Oh, setelah saya telat 10-20 menit, berarti saya harus pulang telat 20 menit. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, anak itu merasa kecil hati, tidak percaya diri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang ketiga, konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk makin Tuhan. Marah, rasa bersalah dipermalukan, merasa tak dihargai dari bawah diri. Kalau konsekuensi, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Itu adalah hukuman dan konsekuensi. Nah, Ibu, tolong dengan sangat kira-kira jawaban yang pertama tolong ditulis Bapak Ibu, boleh diingatkan, boleh lebih ditulis Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan, ini ada soal. Kita sudah mengetahui hukuman dan konsekuensi. Soal yang pertama Bapak Ibu, ditulis Bapak Ibu, boleh mencatat 10 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Boleh tulis. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat habis sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Boleh tulis itu. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Boleh tulis. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Membersihkan tumpahan air di meja tulisan karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Boleh. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJ. Sudah Ibu tulis? Mari kita catat jawaban Bapak Ibu. Siap? Ya, nomor 1 adalah hukuman. Betul? Betul. Kenapa hukuman? Karena hukuman itu kesalahan dan sanksinya itu tidak relevan, tidak sama. Tadi yang telat, saya telat suruh menulis kalimat itu tidak sejalan, aneh, sebelah pihak saya buruk mengatur. Ya, selanjutnya hukuman lari sama, saya terlambat malah hukuman lah, tidak sesuai. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, ini konsekuensi karena mengetahui kesalahannya. Membersihkan tumpahan air di meja sama, tahu konsekuensinya karena tahu kesalahannya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sabuk hitam, itu hukuman. Yang terakhir konsekuensi adalah lari mengelilingi lapangan basket karena ini adalah PJO karena dalam olahraga. Tapi kalau di sini lari lapangan 2 kali karena berbicara kotor, berarti itu hukuman. Ada sesuai. Terima kasih Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu sudah paham antara hukuman dan konsekuensi. Terakhir nanti adalah restitusi. Ini yang paling bagus, restitusi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang restitusi. Kita sudah bahas hukuman dan konsekuensi. Yang ketiga, restitusi. Apa sih restitusi? Mungkin Bapak Ibu sudah pernah
melakukan restitusi tapi nggak tahu ini restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anak bisa mengetahui kesalahannya, bisa memperbaikinya. Itu adalah restitusi. Restitusi juga merupakan kolaboratif yang menghasilkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kita sebagai fasil biar anak tahu kesalahannya apa, cara mengatasinya gimana. Itu anak, bukan kita yang mengasih tahu cara solusinya, tapi anak yang akan membuat solusinya. Membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adanya restitusi. Nah, ini adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Identitas gagal, identitas sukses. Hukuman pertama, sesuatu yang menakutkan harus terjadi. Itu hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi karena sudah mengetahui kesalahannya. Restitusi merupakan pilihan. Tindakan nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang panjang karena pendidikannya nyaman. Sama konsekuensi tapi jangka pendek. Sedangkan ini menguatkan anak dalam waktu jangka pendek dan jangka panjang. Korban mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan. Korban mendapatkan ganti. Murid akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid akan dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat. Penguatan hanya bertahan pada jangka waktu pendek. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak harus pada kehidupan nyata. Kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti penguatan dan masyarakat. Fokus pada pemecahan masalah. Kalau peraturan adalah kamu harus, kalau peraturan. Kalau konsekuensi, kamu peraturan apa mampu kamu lakukan dan terima kasih. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu memiliki kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kesenangan. Jadi setiap manusia harus pasti memiliki kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan survival. Jadi anak pun mempunyai kebutuhan dasar manusia. Nah, coba Bapak Ibu Guru, ada pertanyaan pemain seperti ini. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang dilakukan Tito? Nah, pertanyaan berikut. Febri merupakan wali kelas 6 di SD 1 Jaya. Sedang bingung menghadapi olah salah satu guru di kelasnya yang bernama Tito. Beberapa anak di kelas 6 datang padanya dan mengeluhkan sikap Tito yang sering kali meminta uang saku, dan beberapa anak mengeluhkan Tito sering merebut bekal makanan siangnya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Dwi, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tito melakukan tersebut? Gimana Ibu? Ada yang bisa jawab? Gimana cara Bapak Ibu menghadapi situasi kalau ada salah satu anak yang sering meminta uang jajan, yang sering merebut bekal, apa yang Bapak Ibu lakukan? Gimana? Ada? Gimana? Jawab? Jawab aja Ibu. Gimana? Mungkin Ibu
paham dengan bisa lah ya. Mungkin titonya dipanggil gitu ya, dikasih arahan gitu ya, kenapa kita berada di situ, jangan langsung kita Tito bagaimana sih kamu kembali uangnya dihukum. Ternyata bukan seperti itu Ibu, karena Tito itu mungkin harus kita tahu, tapi kita sudah bahas tentang 5 kebutuhan dasar. Lalu ya, mungkin Tito yang pertama, mungkin Tito lapar Bu, bahkan Tito tidak diberi uang saku oleh orang tuanya karena ternyata orang tuanya tidak diberi uang, maka tidak bekerja. Jadi kita harus tahu dulu, kita cerita dulu, jangan langsung kita salah, jangan. Oh ternyata Tito setiap pagi nggak masuk ibunya karena nggak punya uang, bisa. Terus dua, kasih sayang. Tito mencari perhatian kepada teman-temannya karena mungkin Tito dijauhi oleh teman-temannya. Dengan Tito melakukan seperti itu, ia mendapatkan perhatian dari gurunya. Jadi tidak beri sayang. Jadi sayang kalau itu biar diperhatikan oleh gurunya, biar diperhatikan oleh teman-temannya, itu. Ya, jadi jangan asal kita itu salah, jangan. Tapi kita selidiki dulu. Jangan dia mungkin dia merasa hebat, temannya takut, sehingga teman-temannya bisa mengikuti keinginannya. Jadi namanya penguasaan. Jadi semua ini takut kepada itu. Ya, yang keempat kebebasan. Dia merasa bosan dengan bekal yang dibawanya oleh orang tuanya, mungkin cuma dimasakkan mie goreng terus ya, mungkin minta ke temannya bagi tausi terus masuk malak gitu ya. Yang kesenangan mungkin itu hanya bisa merasa senang ketika temannya sedih. Jadi kita sedikit dulu apa masalahnya, jangan langsung menjatuhkan hukuman, tetapi pakai restitusi. Nah, mari kita simak berikut ini. Posisi bank hukum. Kita melihat adegan berikut.
Bapak Ibu, nanti kita lihat perbedaannya antara penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan terakhir latihan. Kira-kira yang bagus yang mana? Guru saya udah membatalkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang sama tidur tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap nggak kerja, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sekarang ke kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi mantau berbentuk ini. Pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jam makan hari. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi manajer. Naren, Pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah mulai jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf, Bu. Saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kegiatan sekolah yang mana yang Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. setuju? Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Kalau yang kamu alami di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Kami, kakak saya, Kak Emma. Adalah misalnya kain. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang kemarin adalah Kak Emma dan Nadia. Kira-kira akan mulai saya alami kapan kemarin? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kemarin akan saya alami untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan kemarin? Ada tidak kurang lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih telah bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kamar sendiri. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kira-kira dari yang tadi kita lihat ada yang melakukan hukum, ada pembuat orang bersalah, ada sebagai menjadi teman, ada pemantau dan ada manajer. Kira-kira dari yang tadi yang lebih bagus yang mana? Ya betul, ya manajer. Jadi permasalahannya sama karena Naren itu terlambat ke sekolah. Betul. Yang lebih baik, yang lebih bagus adalah manajer. Kenapa manajer? Karena kita akan mengajukan pertanyaan dulu Bapak Ibu. Terus apa yang kita yakini, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki masalah Naren tersebut. Terus menguatkan pribadi Naren agar tidak terlambat ke sekolah. Terus murid-murid itu meletakkan dirinya
sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi anak itu menyadari kesalahannya dan mampu untuk memperbaikinya. Bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Itulah manajer. Kalau penghukum harus menyakiti, menyindir, ya. Kalau buat salah berceramah mengatakan seharusnya itu kecewa Karen, gitu ya. Otomatis membuat alasan untuk muridnya, memantau, menghitung dan mengukur. Nah, guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan ya, nanti ibu guru apa hukum kamu. Itu namanya hukuman. Kalau membuat orang merasa bersalah, guru berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan ibu stres, itu membuat orang merasa bersalah terhadap tindakan yang mereka lakukan. Teman, jadi kita harus menganggap biasa aja teman, gitu ya. Pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi aja. Kalau nggak diawasi, mungkin anak tersebut akan membuat salah lagi. Tapi kalau manajer menguatkan pribadi agar tidak melakukan kesalahan tersebut. Kualitas dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Sekarang guru itu bukan mendidik, ya, karena tidak sesuai dengan kesalahannya. Murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Kalau mantau, murid meletakkan guru peraturan hukuman di dunia berkualitas. Yang manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Ternyata bukan gurunya, tetapi muridnya mampu melakukan yang lebih baik. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu kalau hukuman tidak akan jerat. Kalau membuat orang bersalah, maafkan saya karena saya terlambat. Kalau teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu ya. Kalau memantau beberapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kalau manajer, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi dalam konteks tersebut yang lebih baik adalah manajer dan seperti bisa memantau, bisa mengetahui kesalahan dan anak bisa memperbaiki kesalahan anak tersebut. 5 kontrol dalam penerapannya. Selalu berusaha untuk memahami persoalan terlebih dahulu dan tidak gegabah langsung menghukum anak jika melakukan kesalahan. Mencari tahu penyebab dan cara menggali kebutuhan dasar pada yang tidak dapat dipenuhi oleh anak tersebut sehingga melakukan hal negatif. Dengan begitu kita dapat mencari solusi yang tepat. Nah, segitiga restitusi yang pertama ya, kemudian apa itu sih segitiga restitusi? Tahu apa untuk memudahkan melakukan restitusi? Ada 3 tahap. Pertama, stabilitas. Yang kedua, validasi tidak salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kalau bapak ibu punya masalah anak berantem, stabilkan dulu Inggrisnya, stabilkan emosinya dulu. Jangan menghakimi di A yang salah, B yang salah. Kita stabilkan dulu. Kalau stabilkan, validasi tidak salah. Siapa yang salah? Pasti ada yang salah. Nah, kalau sudah salah, terus menanyakan keyakinan apa yang dilanggar. Contohnya, safety berangkat kesiangan. Kita tanya dulu, stabilkan saya, kenapa kamu berangkat kesiangan? Mungkin safety di rumah membantu orang tuanya, mencuci piring, mengasuh adiknya. Jangan kita salahkan dulu, pasti mempunyai alasan. Terus, validasi tidak salah. Kira-kira kalau kamu membantu orang tua itu baik saya, tapi kamu menjawab di sekolah pasti tidak baik. Bagaimana caranya? Yang menyadari bahwa saya salah Pak. Bagaimana caranya? Mana keyakinan? Keyakinan apa yang kamu langgar? Mungkin bisa tidak menghargai orang lain seperti guru karena kesiangan. Jadi anak itu bisa mencari solusinya sendiri. Nah, pertama, menstabilkan identitas. Ini salah satu contohnya Bapak Ibu.
buat anak yang merasa gagal karena membuat salah menjadi positif dalam dirinya, bisa berkata seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Pak Guru juga mungkin pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna, atau Bapak Ibu Guru juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan persoalan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Dari misalnya menstabilkan identitas caranya. Tadi kita sudah menanyakan keyakinan, tadi kita sudah menstabilkan identitas, terus menjadi kebutuhan. Bisa Ibu Guru bertanya, kamu bisa saja akan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Saya menjadi kebutuhan. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Bapak Ibu bisa berkata seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau keyakinan kelas? Kelas apa yang ideal untuk seperti apa sih? Nah, mungkin Bapak Ibu bisa menanyakan keyakinan kelas seperti itu. Nah, sekarang ya Bapak Ibu, mengapa adanya keyakinan kelas? Mengapa harus dibuat keyakinan kelas? Jadi, kenapa kita bikin keyakinan kelas? Kita itu memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Kenapa? Nah, seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Contoh tadi, kalau ada polisi kita cuma pakai helm. Nah, itu termasuk bukan keyakinan kelas. Kalau ada polisi itu kan pas aja. Kalau kita sadar bahwa helm itu buat keselamatan, pasti kita akan menggunakan helm tersebut. Ada polisi dan walaupun tidak ada polisi. Ya, jadi akan tergerak dengan sendirinya, tahu kegunaannya itu. Nah, ini adalah pembentukan keyakinan kelas yang saya telah buat. Yang pertama ini bersifat lebih abstrak, dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak contohnya. Berupa pertanyaan yang universal, menyeluruh, senang, semua warga kelas ikut berkontribusi. Jadi jangan kita membuat terus anak-anak menyetujui, jangan, tapi anak-anak yang berpendapat. Nah, seperti ini, anak-anak boleh bebas mengeluarkan pendapat apa atau aturan apa yang akan dilakukan di kelas seperti ini. Nah, terus setelah kita mendapatkan kelas, curhat kepada bersama atau anggota kelas apa masalah yang harus dipecahkan. Terus membuat catatan dan mengubah kalimat negatif menjadi positif. Nah, proses pembentukannya meninjau kembali, terus meminta warga kelas mendatanginya dan tempel di dinding. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang telah saya lakukan. Ternyata alhamdulillah Ibu, semua berjalan lancar. Akan memahami apa konsekuensinya, apa aturannya kalau dilakukan. Ternyata aturan ini tidak bisa diterapkan ke kelas anggota yang baru, tidak bisa. Saya terapkan di sini, ternyata kelas 6 tidak bisa. Karena apa? Ini anak-anak tidak berkontribusi membuat kesempatan kelas. Karena sudah ditentukan oleh gurunya. Tetapi saya dulu pas 6 dulu, ternyata saya bikin bareng-bareng sama anak-anak. Mereka meyakini, mereka konsekuensinya, karena mereka yang mau buang. Mereka sadar, alhamdulillah mereka tahu. Tetapi yang ini tidak dikasih nama sekarang tidak bisa, karena mereka tidak tahu konsekuensinya, tidak ikut mencurahkan alasannya. Jadi untuk yang kelas itu saya harus berubah, karena anak-anaknya akan berubah. Itu ya. Nah, refleksi. Anak lebih antusias masa keyakinan kelas. Anak memiliki kesadaran diri untuk bertanggung jawab. Anak tidak masuk dalam curah
dapat tidak dapat menjawab gagasan. Ternyata anaknya sendiri begitu. Tidak lanjut mengevaluasi kelas. Jadi benar. Jadi ini nggak bisa dibuat untuk anak sekarang, harus evaluasi. Nah, berarti ini nggak bisa untuk pasang sekarang, tapi untuk yang dulu bisa. Karena harus diganti. Menyebabkan angket melalui Google Form boleh, melalui sebatas boleh untuk membuat penyakit kelas yang dulu. Refleksi dan kembali. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya dan apa yang saya dapatkan. Nah, mungkin hal ini diseminasi ini yang dapat saya sampaikan melalui modul 1 sampai 1-4. Kira-kira adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang diseminasi berikut? Boleh angkat tangan? Ya, boleh. Nilai-nilai apa saja yang saya harus peroleh? Yang pertama adalah pasti harus berpihak pada murid. Tadi dijelaskan mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Nah, ini nilai-nilai yang harus dimiliki oleh guru. Jadi saya harus berpihak pada murid. Kita harus bisa mampu membuat rencana pembelajaran yang berpihak pada. Terus kita dapat tidak dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap. Terus reflektif dan kolaboratif dan inovatif. Mungkin semua yang ada dalam nilai guru gerak harus diterapkan, harus mampu diterapkan. Seperti ini. Ada lagi? Ya, ini. Terima kasih Pak. Setelah tadi Bapak memaparkan dan memahami tentang konsep Inarso Sukulo, Imadiam Kaso, terus Tuturi Handayani yaitu filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Sekarang bagaimana Bapak akan menerapkannya pada praktik sehari-hari Bapak lakukan gitu? Bapak mau bagaimana sekarang? Terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus. Tadi ada filosofi, ada Gajah Dewantara, ada juga yang pertama. Tapi kita sungguh ada juga contoh memberikanlah tenaga energi. Kita harus memberikan pelajaran kepada peserta didik. Jadi kita memberikan contoh yang begini. Jadi kita berangkat sekolah contohnya kita mau jam 7, kalau kita jam 7 baru bisa berangkat ke sekolah. Jangan hanya memberikan contoh tapi kenyataannya tidak bisa. Terus yang kedua adalah ini kalau rasa itu dia memberikan motivasi, bukan dorongan. Jadi apapun yang dilakukan anak, kita harus memberikan motivasi dalam hal anak ini tersebut dalam konteks yang lebih baik. Jadi kita tidak hanya bisa menjelekkan, tidak bisa membuat mereka merasa bersalah, tapi kita harus memberikan motivasi agar anak itu bisa berkembang dengan dapat sesuai dengan berhala berat sampai yang terakhir. Itu dari anak memberikan dorongan. Jadi kita harus memberikan dorongan agar peserta itu mampu menumbuhkan sikap atau kemampuan jadi agar lebih baik. Jadi kita harus memberikan dorongan, tidak hanya memberikan bicara, tapi kita harus memberikan bukti bahwa apa yang kita bisa lakukan. Contoh, anak itu berbakat bulu
bulu tangkis, itu rumahnya apa? Bulu tangkis itu kan, bulu tangkis, kita sediakan raket, kita sediakan alat untuk membuat raket bisa berkembang. Mungkin seperti itu. Ada yang lain lagi? Cukup? Iya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila selama saya menyampaikan kurang benar. Jadi saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Pak Edi.